Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Mengenai Guru Tanyun, hanya 8 kepala divisi dan murid yang berpartisipasi dalam kompetisi 3 sekte kuno yang mengetahuinya. Pada saat ini, orang yang tidak tahu masih menebak siapa Guru Tanyun. Setelah Mu Mengyi melesat meninggalkan arena naga nomor 2, Mu Mengyi memandang Tanyun dan wajahnya menunjukkan senyum penuh kasih sayang. Di atas menara batu giok, kepala 5 jiwa berdiri dan berkata, "Selanjutnya Sue Zian yang akan bertarung. Xian, jangan mengecewakan gurumu. Apakah kamu mengerti?" Murid mengerti. Sue Zian melesat menuju arena naga nomor 2 dalam sekejap mata. Setelah Sue Zian mencabut segel token identitas di tangannya, beberapa kata terlihat di token identitas. Chen Jinyue, murid divisi 5 jiwa. Kepala 5 jiwa tercengang sejenak. Hal yang paling tidak dia inginkan justru terjadi. Chen Jinyue dan Sue Zian sama-sama murid divisi 5 jiwa. Chen Jinyue melesat dan muncul di depan Sue Zian dan berkata, "Junior Zian, aku tidak menyangka kita bertemu. Apakah itu lucu?" Kata Sue Zian dengan dingin. "Kamu menyerahlah, aku tidak ingin melukai senior sepertimu." Chen Jinyue terkejut mendengarkan kata-kata Sue Zian. Kepala 5 jiwa berkata, "Zian, kamu tidak sekuat seniormu. Kamu dapat mengalah dan biarkan seniormu mewakili divisi 5 jiwa." Jenis teknik yang diajarkan oleh kepala 5 jiwa kepada keduanya sama persis, yaitu teknik pedang penghancur 5 jiwa. Teknik pedang itu dibagi menjadi 12 tahap. Sue Zian baru mencapai tahap ke-10 dan Chen Jinyue sudah mencapai tahap ke-11. Jadi, kepala 5 jiwa secara alami meminta Sue Zian untuk mengalah. Mendengarkan hal itu, Sue Zian cemberut dengan penuh kekesalan. Chen Jinyue tersenyum malu dan berkata, "Junior Zian, apakah kamu setuju untuk menyerah?" "Aku tidak setuju." Sue Zian memelototi Chen Jinyue. Kemudian Sue Zian melihat kepala 5 jiwa. Matanya menyimpit dan berkata dengan genit, "Guru, bolehkah aku mencoba bertarung dengan senior?" "Xian, ini adalah kompetisi 9 divisi. Kamu tidak bisa membuat onar sesuka hatimu. Berhentilah membuat masalah," kata kepala 5 jiwa. Ketika Sue Zian ingin mengatakan sesuatu, kepala 5 jiwa berkata terlebih dahulu, "Xian, guru tidak mengizinkanmu karena kamu tidak sekuat seniormu. Selain itu, kakak perempuanmu Mu Mengyi dan kakak iparmu Tanyun memiliki banyak musuh. Jika terjadi sesuatu hal padamu, guru akan sangat sedih." Sue Zian tiba-tiba mempunyai ide. Menatap Chen Jinyue, tersenyum manis dan berkata, "Senior, aku bertanya padamu. Kamu harus menjawab dengan jujur. Junior Zian, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, cepat katakanlah." "Senior, aku ingin bertanya kepadamu. Setelah melihat kekuatan para jenius divisi lainnya, seberapa yakinkah kamu bisa memasuki perempat final?" "Senior, kamu harus mengatakan yang sebenarnya." Setelah mendengarkan hal itu, Chen Jinyue melirik Xiang Shengtian, Jun Buping, Ken Xinyi, Huang Futingfeng, Xiao Qing, Gu Yishan dan Mu Mengyi. Setelah itu Chen Jinyue menghela napas dan berkata, "Mungkin 10%. "Apa? Hanya 10%? Sebagai juniormu yang baik hati, aku tidak ingin kamu terluka. Di game kedua musuh yang akan dihadapi semakin kuat. Jika senior tetap melanjutkan sampai di game kedua, itu seperti kamu bunuh diri. Sebaiknya kamu menyerah dan turun dari arena naga." Sue Zian tiba-tiba mendorong Chen Jinyue ke bawah. "Xian, kamu jangan main-main," kata kepala 5 jiwa dengan sangat marah. Sue Zian menatap kepala 5 jiwa dan berkata, "Guru, senior selalu baik padaku, dan guru juga telah mendengar bahwa senior tidak percaya diri untuk mendapatkan 8 besar peringkat naga." Kepala 5 jiwa mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan tidak senang, "Jika seniormu tidak memiliki
memiliki kepercayaan diri. Apakah kamu memilikinya? Melihat gurunya benar-benar marah, Sue Zian segera berlutut dan berkata, murid sangat percaya diri. Jika murid ini tidak bisa masuk 8 besar peringkat naga, murid ini akan meminta maaf. Zian, jangan ceroboh, kata Wuling dengan putus asa. Setelah mendengarkan kata-kata Wuling, Sue Zian mengabaikannya. Kepala 5 jiwa memandang Sue Zian. Tubuhnya gemetar karena marah dan berkata, baiklah, lakukan apapun yang kamu mau. Terima kasih guru, aku tidak akan mengecewakanmu, kata Sue Zian dengan genit. Kemudian Sue Zian melesat meninggalkan arena naga nomor 2 dan berdiri bersama Mu Mengyi. Dalam duel berikutnya, Luren yang terkuat dari divisi angin dan guntur menghadapi Lisi dari divisi jiwa suci. Luren memiliki jiwa janin ganda, yaitu angin dan guntur. Ketika keduanya bertarung satu sama lain, pertarungan sengit terjadi. Pada akhirnya, Luren tiba-tiba berteriak dan mengeluarkan senjata berupa pisau dapur. Meskipun pisau dapur itu senjata harta karun tingkat menengah, Tanyun dan semua murid tertawa melihat senjata Luren yang berupa pisau dapur. Luren tiba-tiba mengubah pisau dapurnya menjadi sebesar 30 kaki. Cahaya petir mengalir pada pisau dan Luren melesatkan pisau itu ke arah Lisi. Lisi menjadi ketakutan. Pisau besar milik Luren menghantam Lisi. Tubuhnya terbelah menjadi 2 dan seketika mati di tempat. Luren yang bertubuh gemuk berkata, sialan, kamu membuatku harus menggunakan pisau dapurku. Setelah itu Luren melesat keluar dari arena naga nomor 2. Para murid divisi angin dan guntur menyebut Luren sebagai tukang daging. Luren sering menjelaskan kepada para murid divisi angin dan guntur bahwa dirinya adalah seorang koki ketika saat berusia 10 tahun. Jadi Luren suka menggunakan pisau dapur. Meskipun sudah dijelaskan oleh Luren, para murid divisi angin dan guntur tetap memanggil Luren sebagai tukang daging. Pada saat ini, Cheng Song dari divisi jiwa binatang setelah pertempuran yang sengit akhirnya mengalahkan Xiaolong dari divisi formasi. Xiaolong yang terluka parah diangkat dari arena naga nomor 2. Di game pertama, masih tersisa 6 orang yang belum bertarung. Mereka adalah Sang Guang, Kang Siyuang, Tanyun, Taishan, Anyang Suaner, dan Wuling. San Guang, murid divisi jiwa kuno, bergegas menaiki arena naga nomor 2. Setelah San Guang mencabut segel token, dirinya akan berhadapan dengan Anyang Suaner, murid divisi angin dan guntur. Mereka berdua termasuk dalam 13 wanita cantik di gerbang dalam. Hal ini membuat semua murid laki-laki menjadi kegirangan. Setelah setengah jam bertarung, akhirnya San Guang mengalahkan Anyang Suaner. Kamu kalah dariku, kata Sang Guang dengan penuh kelelahan. Ya, aku kalah, kata Anyang Suaner sambil terlihat sedih dan berkata lagi, jika aku tidak memasuki alam rahasia setengah bulan yang lalu dan terluka parah oleh binatang iblis, mungkin aku tidak akan kalah darimu. Baiklah, jika kamu merasa seperti itu, kamu dan aku akan berduel lagi setelah lukamu telah pulih, kata Sang Guang dengan dingin. Baiklah, aku setuju, kata Anyang Suaner sambil pergi dari arena naga. Pada saat ini, Kang Siyuan yang dijuluki sebagai iblis oleh murid divisi jiwa suci melesat menaiki arena naga nomor 2. Kang Siyuan melirik Taishan dan Wuling. Kang Siyuan tidak peduli siapa lawannya. Dia tidak akan pernah takut. Pada saat ini, baik Taishan maupun Wuling tidak ingin menghadapi Kang Siyuan. Mereka tidak takut pada Kang Siyuan, tetapi mereka sangat ingin menghadapi Tanyun dan membunuhnya. Kang Siyuan dengan pelan mencabut segel token identitas. Setelah itu muncul nama Wuling dari divisi 5 jiwa. Selanjutnya lawan Tanyun pasti Taishan. Taishan tersenyum, mengepalkan tangannya, dan tersenyum pada Tanyun. Tanyun, kamu beruntung kali ini, karena tidak bertemu denganku, kata Wuling sambil melewati Tanyun, lalu melesat ke arena naga nomor 2. Wuling menatap Kang Siyuan dengan penuh semangat. Wuling sebagai murid divisi 5 jiwa, telah melatih teknik pedang penghancur 5 jiwa, mencapai tahap ke-12. Selain itu, Wuling menguasai teknik rahasia 5 jiwa.
jiwa. Teknik ini dapat meningkatkan kekuatan seseorang menjadi 10 kali lipat dalam waktu singkat. Semakin tinggi ranah seseorang, semakin lama durasi efek teknik rahasia 5 jiwa. Dengan kekuatan alam jiwa janin tingkat sempurna, Wuling dapat menggunakan teknik rahasia 5 jiwa selama setengah jam. Wuling tidak takut pada lawan yang memiliki ranah sama dengannya. Kang Si-yuan memandang Wuling dan berkata dengan pelan, "Jika kamu ingin tetap hidup, cepat akui kekalahanmu." Wuling sedikit menyimpitkan matanya, menunjukkan niat membunuh dan berkata, "Kamu terlalu banyak bicara. Kamu terlalu percaya diri dengan kekuatanmu saat ini," kata Kang Si-yuan. Setelah itu, ekspresi Kang Si-yuan menjadi serius. Kang Si-yuan tidak ingin membuang-buang waktu dengan Wuling. Kang Si-yuan memutar tangannya, cincin keangkun menyala, dan pedang hitam beratribut kematian terbang di depan Kang Si-yuan. Segera setelah itu, hanya dalam beberapa napas, ada ribuan pedang terbang berputar-putar dengan cepat di sekeliling Kang Si-yuan. Aura kekuatan Kang Si-yuan meningkat drastis. Kekuatan Kang Si-yuan setara dengan orang di alam pemurnian jiwa tingkat kedua. Aura Kang Si-yuan membuat ruang bergetar hebat. Itu berarti bahwa kekuatan setiap pedang terbang milik Kang Si-yuan sebanding dengan pukulan seseorang di alam pemurnian jiwa. Pada saat ini, ratusan ribu murid menjadi kaget. Kengerian memenuhi wajah semua murid, bahkan para jenius dari setiap divisi, dan Mu Mengyi merasakan hal yang sama. Di mata semua orang, ribuan pedang terbang seperti sekelompok iblis yang membentuk bola cahaya hitam berukuran 10 kaki dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Di atas menara batu giok, kepala 5 jiwa tiba-tiba berdiri dan berkata dengan cemas, "Cucuku Wuling, aku khawatir kamu bukan lawannya. Cepat menyerah." "Tidak, aku tidak mau mengakui kekalahanku. Aku tidak percaya Kang Si-yuan bisa mengalahkanku." Wuling tampak serius. Tepat ketika Kang Si-yuan terus memadatkan kekuatan kematian, Wuling menggunakan teknik rahasia 5 jiwa. Wuling sangat percaya diri karena dirinya memiliki 5 jiwa janin. Aura kekuatan keluar dari tubuh Wuling. Kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah berputar di tubuhnya. Kemudian kelima kekuatan itu bersatu. Wuling berteriak dengan sangat keras. Setelah itu, gabungan kekuatan dari 5 elemen masuk ke dalam tubuh Wuling. Aura yang kuat seperti badai menyelimuti arena naga. Wuling membalik tangan kanannya, dan pedang harta karun tingkat rendah dengan atribut emas, kayu, air, api, dan tanah muncul di tangannya. Niat membunuh yang kuat menuju ke arah Kang Si-yuan yang berjarak 100 meter. "Baiklah, keberanianmu saat ini patut aku puji," kata Kang Si-yuan penuh dengan ejekan. "Apakah kamu tahu mengapa aku belum bergerak? Jika kamu tidak mengetahui maksudku, aku akan memberitahu. Aku hanya ingin semua murid divisi 5 jiwa menyaksikan secara langsung murid alam jiwa janin tingkat sempurna dan yang terkuat dari divisi 5 jiwa masih lemah di hadapanku." Setelah itu Kang Si-yuan berbicara lagi, "Aku akan melakukan satu serangan mematikan. Jika kamu bisa bertahan dan tetap bisa berdiri di atas arena naga, maka aku akan mengakui kekalahanku." Ketika Kang Si-yuan mengatakan hal itu, semua murid terkejut dan terjadi kericuhan. Dan Tai Xuanzong berteriak supaya semua murid terdiam. Setelah itu semua murid segera terdiam dan menatap duel antara Kang Si-yuan dan Wuling di arena naga nomor 2. Kata-kata Kang Si-yuan benar-benar merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Wuling yang diakui sebagai yang terkuat dari divisi 5 jiwa. Wuling meraung seperti binatang buas dan berkata, "Kang Si-yuan, kamu akan mati di tanganku." Ketika Wuling menggunakan teknik rahasia 5 jiwa untuk meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat, Wuling juga menggunakan teknik pedang penghancur 5 jiwa. Wuling memegang pedang di tangan kanannya
dan melesat ke langit. Pada saat Wuling terbang di atas setinggi 400 kaki, pergelangan tangan Wuling berputar. Pada saat itu, cahaya pedang sepanjang 100 meter muncul di langit. Dalam sekejap, ada ratusan cahaya pedang menukik ke bawah ke arah Kang Siyuan dengan kekuatan yang dahsyat. Teknik pedang penghancur 5 jiwa milik Wuling menyelimuti seluruh arena naga. Kang Siyuan tidak dapat menghindari kecuali dirinya keluar dari arena naga. Lihat semuanya, ini adalah teknik pedang terkuat dari divisi 5 jiwa kita, yaitu teknik pedang penghancur 5 jiwa. Hanya orang yang memiliki 5 jiwa janin yang bisa menggunakan teknik ini. Di sisi lain, Kang Siyuan tiba-tiba mengangkat tangannya. Tiba-tiba ribuan pedang terbang beratribut kematian melesat ke arah langit. Cahaya pedang milik Wuling dan cahaya pedang hitam milik Kang Siyuan bertabrakan, menghasilkan suara ledakan yang dahsyat. Setelah hal itu, ratusan pedang terbang hitam seperti badai menghantam Wuling di udara. Wuling tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Kang Siyuan jauh melebihi dirinya. "Cucuku, cepat larilah!" Kepala 5 jiwa berteriak. "Kang Siyuan, aku mohon jangan bunuh cucuku." Di udara, pedang terbang seperti badai langsung berubah bentuk menjadi sangkar burung yang memenjarakan Wuling di dalamnya. Wuling terengah-engah, kakinya gemetar. Tetesan keringat menetes dari seluruh tubuhnya. Sebagai satu-satunya cucu dari kepala 5 jiwa, Wuling baru pertama kalinya merasakan kematian sangat dekat dengannya. Ketika kepala 5 jiwa menghela napas lega, Kang Siyuan berkata, "Kepala 5 jiwa, apakah kamu tidak tahu bagaimana cara memohon? Aku ingin mendengar sekali lagi bahwa kamu memohon padaku. Jika tidak, aku akan membunuh cucu kesayanganmu." "Baiklah, aku akan mengatakan sekali lagi." Kepala 5 jiwa menanggung penghinaan dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tolong selamatkan nyawa cucuku. Karena kepala 5 jiwa sudah memohon padaku, aku akan membebaskan cucumu." Kang Siyuan tersenyum seperti sedang merencanakan sesuatu. Pedang terbang yang membentuk sangkar segera runtuh. Tepat ketika semua orang melihat bahwa pedang yang mengurung Wuling runtuh, tiba-tiba beberapa pedang melesat, menyayat punggung, bahu, dan kaki Wuling di udara. "Tidak, cucuku!" Kepala 5 jiwa menangis dengan keras. Wuling jatuh dari langit menuju arena naga nomor 2 dengan cepat. Darah berceceran di mana-mana. "Kang Siyuan, kamu sudah setuju dengan kepala ini untuk mengampuni cucuku. Mengapa kamu ingin membunuhnya? Kamu sudah berbohong padaku." Kemarahan membuat wajah kepala 5 jiwa memerah. Kepala 5 jiwa berkata, "Jika kepala sekte tidak ada di sini, aku akan langsung membunuhmu." Puluhan ribu murid divisi 5 jiwa awalnya ingin meneriaki Kang Siyuan, tetapi setelah melihat wajah kepala sekte, mereka semua memilih untuk diam. Melihat kemarahan kepala 5 jiwa, Kang Siyuan berkata dengan acuh tak acuh, "Kepala 5 jiwa, di hadapan kepala sekte dan semua orang, apakah kamu ingin memfitnah junior ini?" "Kepala ini tidak memfitnahmu," kata kepala 5 jiwa dengan sangat marah. Kang Siyuan berkata dengan santai, "Tunggu sebentar, aku akan membuktikan padamu bahwa aku tidak membunuh Wuling." Kaki kanan Kang Siyuan tiba-tiba menendang Wuling. Suara retakan tulang terdengar dengan jelas. Lengan kanan Wuling menjadi patah. Wuling mengeluarkan teriakan kesakitan. Melihat pemandangan ini, kecuali murid divisi jiwa suci, murid lainnya merasakan hawa dingin memenuhi hati mereka. Tanpa diduga, Kang Siyuan yang tampak lembut ini sebenarnya seperti iblis yang kejam. Murid divisi jiwa suci tidak terkejut karena mereka telah mengetahui bahwa Kang Siyuan benar-benar kejam. Kepala 5 jiwa terkejut karena mengetahui bahwa cucunya masih hidup. Kang Siyuan perlahan mengangkat kaki kanannya dan dilayangkan di atas kepala Wuling. Adegan itu membuat kepala 5 jiwa hampir pingsan. Kang Siyuan berkata, "Kepala 5 jiwa, apakah kamu masih ingin memfitnahku? Jangan bunuh cucuku. Aku mengakui aku telah salah," kata kepala 5 jiwa sambil meneteskan air mata. Setelah itu Kang Siyuan melesat keluar dari arena naga nomor 2. Langkah Dewa Hongmeng. Tanyun menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, Tanyun muncul di atas kepala Taishan yang sedang melompat menuju arena naga nomor 2.
Tanyun menginjak kepala Taishan. Suara patah tulang terdengar dengan jelas. Tulang hidung Taishan menjadi patah. Tubuh kekar Taishan mundur beberapa langkah dan darah keluar dari hidungnya. Tanyun, kamu menyerangku sebelum duel. Aku ingin segera membunuhmu. Mata Taishan memerah. Kekuatan spiritual memenuhi tubuhnya. Taishan melesat dengan cepat. Kepalan tangan kiri Taishan mengarah ke arah tubuh Tanyun. Semua murid divisi jiwa binatang tahu bahwa Taishan memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena saat adu pukulan dengan Jun Buping, Taishan bisa membuat Jun Buping terpental. Para murid divisi jiwa binatang berpikir bahwa jika Tanyun menggunakan formasi pedang, Tanyun bukan lawan Taishan. Dan melihat bahwa Tanyun tidak punya waktu untuk menggunakan formasi pedang, mereka semakin percaya sekali Tanyun terkena pukulan Taishan, Tanyun akan terluka parah bahkan mati seketika. Muridku, cepat bunuh Tanyun, kata Wu Hong di dalam hatinya. Wu Hong tidak berani berteriak karena dirinya mengetahui bahwa kepala sekte menyukai Tanyun. Para murid divisi jiwa binatang menatap Tanyun yang tidak bergerak. Mereka tertawa dan berpikir bahwa Tanyun akan segera mati. Para murid tukang dan murid divisi pil juga tertawa. Di hati mereka, kekuatan fisik Tanyun yang paling kuat di antara semua murid gerbang dalam. Ketika Taishan berteriak, tinju tangan kirinya hendak mengenai kepala Tanyun. Lengan kanan Tanyun mengeluarkan kekuatan spiritual berwarna emas. Setelah itu Tanyun melesatkan tangan kanan ke arah Taishan. Suara keras sertakan tulang terdengar, darah berceceran, dan jari yang patah terbang di udara. Di mata semua murid, serangan Taishan digagalkan oleh Tanyun dengan mudah. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatanmu bisa lebih kuat dariku? Taishan berteriak lagi dan lagi. Tubuhnya yang kekar menjadi gemetar. Tanyun berteriak. Dalam sekejap, ada kekuatan spiritual berwarna keemasan menyelimuti tubuhnya. Tanyun mendekati Taishan dan tinju kanannya menghantam ke arah dada Taishan. Cincin Qiang Kun Taishan menyala. Sebuah palu raksasa muncul di tangan kanannya. Setelah itu palu raksasa dilesatkan ke arah tinju Tanyun. Tanyun bergumam, ternyata senjata harta karun tingkat atas. Setelah itu Tanyun menghindari serangan palu Taishan. Bukankah tubuh fisikmu sangat kuat? Ternyata kamu seorang penakut, kata Taishan. Setelah mengatakan hal itu, Taishan memegang palunya dan menyerang ke arah Tanyun. Sebenarnya Tanyun tidak takut. Api Hong Meng Tanyun telah mencapai tingkat ketiga. Api Hong Meng dapat langsung menghancurkan senjata harta karun tingkat atas. Alasan mengapa Tanyun berpura-pura ketakutan adalah untuk membuat Taishan lengah. Apakah aku takut atau tidak? Kamu akan segera mengetahuinya. Tanyun melesatkan telapak tangannya ke arah palu Taishan. Tiba-tiba Taishan berteriak, api macam apa yang kamu miliki? Ketika telapak tangan Tanyun hampir menyentuh palu Taishan, api ungu setinggi 9 kaki keluar. Segera api itu menyelimuti Taishan dan palu miliknya. Palu raksasa milik Taishan menjadi hancur lebur. Taishan yang berada di dalam api Hong Meng berteriak. Taishan mengeluarkan pedang terbang dan menjauh dari api Hong Meng. Jika Taishan tidak melepaskan kekuatan spiritualnya tepat waktu untuk menahan api Hong Meng, mungkin dirinya telah menjadi abu sekarang ini. Tanyun muncul di atas Taishan yang masih ketakutan. Tanyun mengayunkan kakinya dengan sangat cepat ke arah Taishan. Aku akan membunuhmu, kata Tanyun dengan pelan. Taishan membalikan tangan kanannya, memegang pedang terbang roh tingkat tinggi, melesatkan cahaya pedang ke arah kaki kanan Tanyun. Setelah itu, kaki kanan Tanyun menghancurkan pedang terbang milik Taishan. Tanyun mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menendang bahu kiri Taishan. Bahu kiri Taishan mengeluarkan darah dan tangan kiri Taishan terputus saat itu juga. Kenapa tubuh fisikmu lebih kuat dariku? Ketika teriakan ketakutan Taishan terdengar, Tanyun melompat ke udara. Kekuatan spiritual menyelimuti kakinya dan dilesatkan mengenai dada Taishan dengan keras. Dua tulang rusuk Taishan menjadi patah. Darah keluar dari mulutnya. Tubuh kekar Taishan terjatuh di arena naga. Muridku, tubuh Tanyun lebih kuat darimu. Cepat keluarkan semua kekuatanmu, kata Wu Hong dengan cemas.
Taishan yang telah kehilangan lengan kirinya menjadi marah, mengabaikan rasa sakitnya dan berteriak, "Teknik tubuh bintang!" Tiba-tiba cahaya bintang menyelimuti seluruh tubuh Taishan. Teknik tubuh bintang merupakan teknik andalan murid divisi jiwa binatang. Segera setelah itu, Taishan berteriak lagi, "Teknik rahasia jiwa binatang!" Aura yang sangat kuat keluar dari tubuh kekar Taishan. Pada saat ini, Taishan seperti monster yang memiliki rambut berwarna merah. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat kuat melesat ke arah Tan Yun. Aura kekuatan Taishan seperti orang di alam pemurnian jiwa tingkat kedua. Melihat adegan di mana kekuatan Taishan meningkat pesat, membuat semua para murid divisi jiwa binatang menjadi terkejut. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja subscribe channel Bang Theo ini. Terima kasih.